siang, menjelang sore. Sore. Pertemuan yang ke-12 ini kita akan mempelajari mengenai tablet salut. Nanti saya minta tugas yang kemarin diberikan untuk presentasi tablet salut. Silakan nanti kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Satu. Ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tablet salut ya. Jadi terutama tujuan untuk membuat tablet salut ini adalah estetika. Selain itu juga untuk menghilangkan rasa ya. Mungkin ada obat-obat yang mungkin rasanya terlalu pahit. Contohnya banyak obat-obat Cina itu kan nggak mungkin pasien itu bisa meminum obat yang pahit tanpa disalut. Oleh karena itu perlu penyalutan ya. Jadi tujuan kedua fungsional. Selain mungkin juga akan melindungi zat aktif yang ada di dalam tablet itu supaya tidak mudah terurai baik oleh cahaya maupun oleh udara ya. Oleh karena itu maka selain estetika, mungkin kalau estetika ini terutama Anda lihat pada anak-anak ya. Anak-anak kecil itu kadang-kadang kan suka warna yang merah, pink ya, sehingga dia mudah untuk menelan obat-obat seperti ini. Jadi itu juga salah satunya estetika. Yang kedua fungsional. Fungsional itu mungkin fungsi dari zat aktif itu apabila terpapar di cahaya matahari atau di udara itu dia akan mudah rusak, maka disalut. Ya. Kemudian ya mungkin ada jenis dari masuk. Silakan masuk ya. Jadi jenis tablet salut itu ada salut gula dan salut selaput. Jadi salut gula ini tentu ya rasanya manis, tapi proses penyalutannya relatif lebih lama karena ada prosesnya ini ada ya penyalutan dengan gulanya sendiri ya. Kemudian nanti dilapisi dengan lapis filmnya ya. Ini kita lihat proses-prosesnya, ada yang membuat dia mengkilat. Oleh karena itu maka proses ini jauh lebih lama dibandingkan dengan tablet salut selaput atau tablet coating film ya, atau salut selaput. Ini bisa dilihat ya. Ini Anda lihat ada tablet inti. Jadi tablet inti, kemudian ada juga penyalut. Jadi tablet intinya yang kita salut nantinya. Ya, ini proses dari penyalutan tablet salut gula ini ada sealing ya. Jadi tablet intinya itu kita sealing dulu, di seal ya dengan zat-zat yang tidak bisa menembus pada tablet inti. Kemudian di subcoating, di glossing. Kemudian penyalutan warnanya ya, dikasih warna, baru polishing ya. Makanya jauh lebih lama dibandingkan dengan salut selaput. Ini bahan-bahan yang digunakan ya, ada untuk melapisi tadi ya, sealing itu diperlukan zat selak atau HPNC. Nanti kalau Anda praktikum di lab, Anda akan membuat tablet untuk penyalut yang melapisi tablet intinya itu dengan bahan sealing ini ya. Itu Anda lihat ada selak, HPMC ini untuk polimer yang mudah larut air. Kemudian ada juga yang asetat
kalat, selulosa step kalat ya. Ini terutama yang nantinya kita menginginkan dia larut di dalam usus. Ya, jadi ini rentang konsentrasi yang dibutuhkan untuk menyalut ini lebih kurang 15-30% ya. Ya. Ini subsalutnya, ini contoh formulasinya ya. Ini untuk formulasi laminasi subsalutnya bisa kita pakai pengikat gelatin, yang gum akasia, sukrosa, kemudian air ya. Kemudian untuk serbuk kita gunakan titanium dioksida, kalsium karbonat, kalat, sukrosa dan gum akasia ya. Jadi ini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau belum ada nanti kita lanjutkan dulu ya. Jadi saya pikir daripada kita diskusi hanya satu arah, saya minta mungkin dari Kadek untuk memaparkan tugas yang diberikan. Silakan Kadek yang akan memaparkan ya materinya ya. Jadi kelompok nomor 1 ya, Anda akan memaparkan tugas yang sudah diberikan. Silakan. Siap. Izin dosen, rekan, kondisi kami dari kelompok 1, nama saya Melisa Harinisa. Saya bernama Ramreni, dan kami di sini akan mempresentasikan mengenai poin kami mengenai tablet salut atau dengan kata lain kultur tablet. Oke, jadi tadi kan udah dikasih tahu, tapi mari kita ulang lagi kalau apa itu tablet salut. Jadi tablet salut ini adalah tablet yang dilapisi satu atau lebih lapisan bahan penyalut pada permukaannya untuk meningkatkan mutu dan kinerja obat. Nah, jadi itu tablet ini kan udah disalut nih. Terus selanjutnya tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk melindungi zat aktif dari pengaruh lingkungan, menutupi rasa dan bau tidak enak dari zat aktif itu, kemudian juga untuk mempermudah penelanan. Selanjutnya juga untuk memperbaiki penampilan serta mengatur pelepasan obat pada tablet tersebut. Nah, jadi itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa tablet ini itu nanti itu yang namanya uncoated tablet atau tablet yang tanpa lapisan penyalut. Kemudian dia itu melaksanakan film coating atau film coated tablet dengan lapisan film. Kemudian selanjutnya ada yang jenisnya tablet enteric coating atau enteric coated tablet itu dengan lapisan enteric. Nah, lapisan ini tuh dilapisi dengan lapisan enteric yang tahan asam lambung dan larut di usus. Selanjutnya adalah jenis-jenis tablet salut. Jadi ada tablet perbandingan, di mana yang pertama ada jenis sugar coating yang fungsinya itu melindungi rasa, contohnya seperti vitamin. Kemudian yang kedua jenis film coating yaitu perlindungan dan juga estetika, contohnya seperti paracetamol. Jenis yang ketiga adalah enteric coating yaitu dia larut di usus, contohnya adalah omeprazole. Kemudian yang keempat modified release yaitu pelepasan zat daging, contohnya adalah metformin extract. Selanjutnya kita membahas tentang film coating. Kan tadi kan sudah membahas tentang enteric coating. Jadi film coating itu karakteristiknya dia itu lapisan itu tipis, tapi dan juga ini akan bertambah bobotnya sekitar 2-5%. Selanjutnya keuntungannya yaitu dia itu sangat cepat diproduksi karena merupakan film coating. Selanjutnya yang paling banyak digunakan di industri. Nah, jadi film coating ini merupakan metode penyalutan yang paling banyak digunakan karena efisien, ekonomis, dan menghasilkan lapisan tipis yang seragam. Ini bisa dilihat contoh dari gambar dari film coating. Selanjutnya adalah enteric coating. Dimana mengapa sih sediaan enteric coating itu diperlukan? Karena yang pertama dia itu melindungi obat dari asam lambung, kemudian yang kedua juga melindungi lambung dari iritasi obat. Dimana lapisan entericnya itu tahan terhadap asam lambung dengan pH rendah dan juga baru larut di usus dengan pH yang lebih tinggi, sehingga obat dilepaskan di tempat yang tepat. Bisa dilihat dari gambarnya, sama seperti yang sebelumnya itu ada lapisan, tapi di sini tahan asam dan juga inti tabletnya. Kemudian dari gambar sini perjalanan tablet enteric
Yang pertama di lambung, yaitu dia pH asam, tablet tetap utuh. Kemudian pada di usus, pH-nya yang lebih tinggi, tablet akan larut. Dimana pada lambung, lapisan enterit tidak larut di asam lambung, sehingga tablet tetap utuh. Sedangkan di usus, lapisan enterit larut di usus melepaskan obat untuk diabsorpsi. Dimana tujuannya adalah memastikan obat dilepaskan di usus untuk efektivitas optimal dan melindungi lambung dari iritasi. Selanjutnya kita bahas tentang coating pen. Jadi coating pen itu alatnya itu seperti bisa dilihat dari gambar. Nah, selanjutnya dari gambar ini dapat terlihat ada namanya drum yang berputar. Nah, drum yang berputar itu adalah untuk membuat tablet yang bergerak supaya dia itu diseragam untuk coatingnya. Dan di sini kan yang memberi tablet ini terus bergerak. Tablet ini terus bisa bergerak terus menerus agar lapisan itu merata. Selanjutnya larutan penyalutnya itu disemprotkan. Berarti dia spray coating. Selanjutnya larutan penyalut itu disemprotkan secara halus di permukaan tablet. Kemudian untuk pengeringannnya itu menggunakan udara panas untuk mengeringkan lapisan. Jadi udara panas ini akan membantu mengeringkan larutan sehingga membentuk lapisan yang kuat dan merata. Selanjutnya itu mengenai fluid bed dryer nih. Selanjutnya adalah metodenya. Itu pertama ada tablet atau tablet yang melayang dalam fluid bed dryer ini. Jadi tablet atau tablet itu disuspensikan oleh aliran udara sehingga melayang dalam chamber. Kemudian udara panas dari bawah itu bisa dilihat dari alatnya di sini. Aliran panas itu akan dialirkan dari bawah melalui plate perforing untuk mengeringkan dan menyalut tablet. Selanjutnya penyalutan itu akan menjadi lebih merata karena adanya pergerakan melayang yang memastikan lapisan lebih seragam pada setiap tablet atau tabletnya. Sebenarnya ini keuntungan juga banyak digunakan di industri modern karena dia sangat efisien, cepat, dan menghemat energi dan juga cocok untuk produksi skala besar. Nah, berikut adalah diagram dari proses penyalutan. Yang pertama, mulai dari tablet inti, kemudian dilakukan pemanasan. Setelah dilakukan pemanasan, ada penyemprotan larutan penyalut, kemudian dikeringkan, kemudian pembentukan lapisan, dan terakhir jadi tablet salut. Contoh produk di Indonesia yang pertama ada paracetamol film coat tablet, yaitu dari Sunway sendiri, di mana film coating itu melindungi obat dan menutupi rasa, memberi penampilan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada omeprazole enteric tablet dari Kimia Farma, yaitu enteric coatingnya melindungi obat dari asam lambung sehingga larut di usus. Kemudian yang ketiga adalah diclofenac sodium enteric tablet dari Sunway, di mana enteric coating membantu mengurangi iritasi lambung dan meningkatkan toleransi obat. Kemudian contoh yang keempat ada metformin XR tablet dari Dexamedica, di mana modifikasi rilisnya memberikan pelepasan obat secara bertahap dalam waktu yang lebih lama. Di mana tablet salut ini memberikan manfaat perlindungan, kenyamanan penggunaan, dan juga kontrol pelepasan obat sesuai dengan kebutuhan terapi. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi bahwa tablet salut itu akan meningkatkan stabilitas obat. Kemudian cell coating ini akan merupakan metode yang paling banyak digunakan, dan juga enteric coating dapat melindungi obat dari asam lambung, dan juga penyalutan dilakukan menggunakan coating pen maupun fluid bed coater. Baik, sekian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Silakan. Saya kemudian juga saya mau dikatakan dan bertanya untuk pertanyaan saya itu terkait dengan enteric coating. Dimana kan kita tahu misalnya enteric coating itu dibuat untuk melindungi obat dari asam lambung. Nah, misalnya ada kasus pasiennya ini nggak bisa minum obat untuk dia ngancurin tablet enteric coating sebelum diminum karena sulit menelan. Jadi pertanyaan saya bagaimana dampaknya terhadap efektivitasnya dan keamanan obatnya, terus gimana kita sebagai apoteker itu memberikan edukasi ke pasien kalau misalnya ada beberapa tablet itu yang nggak bisa dihancurin kalau mau diminum. Ya, silakan dijawab. Baik, mungkin mau dijelaskan, mau dijelaskan, mau dijawab. Jadi tadi kan ada studi kasus bahwa kalau pada suatu kelompok masyarakat yang kalau misalnya dia itu nggak bisa menelan obat secara utuh, jadi dia itu harus dihancurkan. Ya, jadi itu kalau misalkan dia harus dihancurkan, padahal dia itu ada enteric coating, dia itu kan berarti sudah merubah sediaannya. Jadi sebagai apoteker kita itu harusnya mengedukasi pasien tersebut. Nah, mungkin challenge kita sebagai apoteker adalah untuk mengedukasi pasien tersebut. Dan juga apabila kalau misalkan memang dibutuhkan zat aktif dari obat yang di enteric itu, maka bisa digunakan sediaan lain. Mungkin bisa dibuat puyer, tapi harus dibuat dengan yang dosisnya lebih berulang atau lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah jadi edukasi untuk pasien-pasien tersebut. Dia tidak memberikan tablet salut
itu tugas kita juga mengingatkan, Pak, ini mungkin iritasi di lambung nanti. Kalau bisa diberikan tablet yang tersalur seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau di ini yang bertanya, silakan. Ya. Sama dengan dosen, saya bertanya kekurangan dari tablet salur itu sendiri apa? Baik, silakan dijawab mungkin. Mohon izin dosen, mohon izin rekan, mohon izin menyampaikan pendapat saya mengenai kekurangan dari tablet salur. Jadi tadi kan tablet salur sendiri kan ada banyak jenisnya. Salah satu itu adalah tablet salur gula. Nah mungkin tablet salur gula itu mungkin bisa menjadi kontraindikasi bagi pasien yang memiliki atau memiliki riwayat harus mengurangi gula. Mungkin salah satunya adalah itu. Itu namanya saya. Ya. Untuk saya itu dari proses pembuatannya juga pastinya tidak lebih sederhana daripada tablet sediaan tablet yang lain seperti yang cuma buka langsung dan lain-lain. Baik ya, itu jawaban dari rekan Anda sebenarnya ya. Yang pertama, kalau salur gula bagi mereka yang diabetes kan, yang satu lagi bukan tablet salur selaput lah ya. Itu prosesnya kan lebih panjang dibandingkan tablet biasa. Kemudian juga prosesnya panjang, akhirnya biayanya kan semakin besar. Apalagi saat sekarang ini kan pasien banyak BPJS ya. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa obat 1000 itu ya. Jadi kalau tentu dengan disalur kan akan menambah besar biaya penyalurannya. Kurangnya. Yang kedua juga ini ya, selain biaya, tidak semua proses itu bisa mudah dilaksanakan karena proses penyaluran itu penyemprotannya harus tepat, kemudian keringnya penyalurnya harus diperhitungkan, juga sudut spray ya, sudut menembak tablet itu pada saat disalur. Ya, mungkin yang lain ada? Bisa kan pertanyaan lagi? Iya. Bisa. Tadi kan ada macam-macam coating tablet ya, ada sugar coated, ada film coated, ada enteric coated. Itu kalau misalnya saya mau bikin obat yang misalnya enteric coating tapi pengennya tetap manis juga, jadi apakah bisa digabung untuk coatingannya atau hanya boleh satu tujuan saja? Mungkin ada yang bisa, kalau enggak nanti Bapak bantu. Saya mau dijelaskan, mau dijelaskan. Jadi kan jenis-jenis tablet yang ada di sini kan itu hanya salah satu pilihan. Apabila itu zat aktifnya merupakan enteric coating, itu bisa digunakan enteric coating. Kalau misalkan butuhnya sugar coating, mungkin bisa digunakan sugar coating. Tapi kalau misalkan emang dibutuhkannya itu dua-duanya, yaitu apabila dia butuhnya enteric dan juga manis, atau yang sugar coating, atau yang supaya dia lebih bagus, mungkin itu bisa dilakukan, dan itu nanti tergantung sama proses pembuatan tablet salurnya. Jadi ditambahkan Bapak ya, kan Anda belum coating. Belum coating itu kan biasanya tidak manis. Itu bisa dalam suspensinya itu kita tambahkan gula, ya. Tapi tidak seperti sugar coating. Sugar coating itu kan dilapisi gula dulu. Ini tidak. Jadi pada saat kita membuat suspensi yang akan disemprotkan sebagai ini penyalur itu, kita tambahkan gula. Jadi itu namanya tetap belum coating ya, yang rasanya manis. Ya. Mungkin Bapak juga perlu menanggapi ini ya. Di ini tadi ada presentasi di halaman 9. Nah, oh bukan 8. Yang ada blood bed dryer yang itu. Nah, ini bukan tablet ya. Jadi ini serbuk. Jadi sebenarnya dari yang ini diambil mungkin dari mahasiswa, mungkin untuk dari ini ya, dari C
ChatGPT, tapi ini sebenarnya fluid bed dryer ya. Ada yang ini sebenarnya mesin untuk film coating itu ada. Tapi nggak apa-apa, saya sudah mengapresiasi bahwa tugas yang diberikan itu sudah dilaksanakan dengan baik ya. Ini benar, gambarnya memang fluid bed dryer ya. Jadi fluid bed dryer ini gunanya pada saat kita akan membuat tablet, jadi ya kita granul di sini ininya dikeringkan. Jadi sistemnya yang closed system ya, tertutup supaya tidak terkontaminasi dengan udara luar. Ini khususnya obat-obat yang sangat sensitif terhadap udara di campur di dalam fluid bed dryer ini ya. Saya pikir ini mungkin koreksi dari Bapak, mudah-mudahan nanti kita paham mengenai teori mengenai tablet sayur ini ya. Jadi saya pikir terima kasih atas paparan. Mungkin ada yang mau bertanya? Cukup. Cukup ya. Baik, kita berikan